Halo semua, selamat datang di channel gua. Ya, jadi sesuai dengan yang gua bilang pada episode sebelumnya ya guys ya. Dimulai dari episode 14 ini, gua akan membagi episode-episode pada video gua itu menjadi dua buah episode guys. Episode pertama akan gua gunakan khusus untuk mempresentasikan project-project gua, dan episode selanjutnya akan gua dedikasikan khusus untuk mengajarkan kalian bagaimana cara membuat project tersebut guys. Ya kasarnya sih dari video kedua ini hanyalah berisi cara wiring dari project tersebut dan penjelasan codingnya itu sedikit guys. Kenapa gua pisah begini ya supaya video-video gue itu lebih on point aja guys, sehingga penjelasannya itu bisa lebih lengkap. Jadi guys, pada episode terakhir kita sudah membuat timbangan digital ya guys ya. Pada dasarnya timbangan ini seperti timbangan biasa, yang membedakan hanyalah ada timernya dan ada buzzer yang bisa di-coding guys. Peruntukan timbangan ini adalah untuk membuat kopi dan lebih khususnya lagi yaitu kopi dengan metode V60 guys. Jadi jika timbangan ini kita berikan power guys, timbangan akan menyala dan dia akan menimbang berat apapun yang kita letakkan pada load cell ini guys. Untuk ini tempat bautnya ini beratnya 123 kg ya. Kalau kita tear dia akan kembali ke 0 gram. Dan kalau kita tambah beratnya, dia hanyalah menimbang berat dari murnya saja guys, yaitu 31 gram. Jadi timbangannya itu selain bisa dinolkan lagi gramnya, kita juga bisa memberikan timer dia guys. Jadi ada timernya gini guys, sehingga peruntukannya adalah khusus untuk membuat kopi, dimana parameter kopi itu ada banyak guys, salah satunya adalah waktu dan gramasi. Selain itu, timbangan ini juga gua coding sehingga setiap detik ke 30 guys, 29, 30, buzzer akan menyala guys. Fungsinya adalah untuk membuat kopi guys. Untuk selengkapnya bisa dilihat di video gua sebelumnya guys ya. Oke guys, kita langsung saja ke bagaimana cara membuat timbangan ini ya guys ya. Sekarang kita masuk ke proses wiring ya guys ya. Untuk itu gue sudah melepas wiring dari load cell-nya atau HX711-nya. Dan gue juga sudah melepas wiring dari LCD monitor kita guys. Cuman di sini gue sisakan beberapa komponen yang gue anggap gampang lah ya guys ya buat di wiringnya. Yaitu buzzer, tombol guys, dan push button. Ini ada yang warna kuning, ada yang warna putih guys. Kenapa gue bilang gampang? Soalnya komponen-komponen ini hanya terdiri atas dua pin guys. Jadi salah satu pinnya pasti menuju ke ground dan salah satu pinnya itu pasti menuju pin digital di Arduino guys. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat untuk buzzer nih ya guys ya. Oh ya, sebelumnya ini seperti biasa jalur ini gue bikin ground semua ya guys ya pada breadboard, dan ini gue bikin positif semua. Nah, dari buzzer nanti salah satu kakinya itu menuju ground dan salah satu kakinya lagi ini yang kabel warna hijau menuju pin nomor 8 guys, pin nomor 8 pada Arduino. Kalau misalnya buttonnya guys, untuk tombol yang warna putih, salah satu pin ini dihubungkan ke pin ground di breadboard dan satu pinnya lagi gue hubungkan ke, untuk tombol yang warna putih ya, ini untuk timer gue hubungkan ke pin nomor 10 guys, pin nomor 10 dari Arduino. Dan buttonnya warna kuning, salah satu kakinya gue hubungkan ke ground yang ini, dan satu kakinya lagi dihubungkan ke pin nomor 9 guys. Jadi untuk tombol tear, ini tombol tear itu menuju ke pin 9. Yang putih untuk timer ini menuju pin nomor 10, dan untuk buzzer ini menuju pin nomor 8 guys. Kemudian untuk wiring load cell kita atau modul HX711 kita guys, ini nih dia tuh terdiri atas 4 buah pin guys. Yang pertama, pin paling atas ini adalah pin VCC dan paling bawah ini pin ground guys. Kita hubungkan itu terlebih dahulu ya guys ya, yang paling gampang. Oke guys, ini sudah terpasang ya guys ya. Jadi pin paling atas ini nanti dihubungkan ke VCC pada breadboard dan pin paling bawah itu menuju pin ground guys. Selanjutnya pin nomor 2 guys, ini tertulis ya di sini adalah pin clock guys. Pin clock gua tandain pakai kabel warna biru ini guys, akan gua hubungkan ke pin nomor 3 guys. Pin nomor 3 di Arduino. Kemudian
sebelahnya yaitu pin data guys, pin data atau DT ya tulisannya kalau misalnya di modul ini. Itu akan gue hubungkan ke pin nomor 2. Ya, seperti ini guys. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses wiring dari layar LCD kita guys. Untuk layar LCD kita di belakang ini sudah ada modul I2C ya guys ya, yang warna hitam ini guys. Itu tuh pin paling atas itu adalah pin ground dan pin nomor 2 itu adalah pin VCC guys. Karena itu pertama sekali kita akan menghubungkan dua pin paling atas dulu ya guys ya. Gua akan menggunakan jumper yang warna putih dan warna hitam ini guys. Untuk yang warna hitam itu akan dihubungkan ke ground dan untuk VCC-nya akan dihubungkan dengan buzzer dengan jumper yang berwarna putih ini guys. Ya, selanjutnya gue akan menghubungkan pin paling bawah guys, pin paling bawah dari I2C ini yaitu pin clock guys. Untuk pin clock ini sendiri akan gue hubungkan langsung ke pin paling ujung guys, pin paling ujung dari Arduino. Jadi pin paling ujung ini adalah pin clock untuk Arduino guys. Jadi ini bisa untuk clocknya, dan di sebelahnya itu untuk pin data khusus untuk komunikasi I2C guys. Jadi untuk pin nomor 3 di LCD monitor akan gue hubungkan ke pin nomor 2 paling ujung ya dari Arduino guys. Selesai. Selanjutnya kita pasang kembali ke sini ya guys ya, ke penampangnya guys. Kemudian jika kita sudah melakukan proses wiring seperti biasa, kita berikan power dan LCD monitor pun menyala guys, menandakan bahwa wiring kita sudah benar guys. Jadi untuk codingannya sendiri gue bilang agak ribet ya guys ya, gak sulit cuman ribet. Soalnya di sini tuh ada dua buah codingan. Yang pertama codingan untuk mengkalibrasi load cell kita, dan kedua adalah codingan dari load cell kita itu sendiri guys. Nah di sini untuk mengkalibrasinya gue sudah mengambil ya, mengcopy paste dari randomnerdtutorial.com. Nah ini adalah situs ya yang menjelaskan mengenai Arduino load cell. Gue belajar juga dari sini juga sih guys. Nah codingan ini digunakan untuk melakukan proses kalibrasi pada load cell kita. Caranya adalah yang pertama kita ambil dulu, kita bikin dulu sketch ini. Jangan khawatir, gue sudah memasukkan sketchnya ini di link di deskripsi. Jadi kalian tinggal copy paste aja, atau kalian bisa langsung ke http randomnerdtutorial.com ini ya guys ya. Nah setelah kalian copy paste sketchnya, kemudian kalian harus mendownload library ini guys, hx711.h. Kemudian kalian akan merubah serial beginnya ini menjadi 9600 ya guys ya. Tujuannya supaya bisa dibaca oleh serial monitor kita guys. Satu lagi yang membuat codingannya ini ribet, kalian harus memiliki suatu objek yang masanya itu, yang beratnya itu sudah kalian ketahui. Untuk itu di sini gue ada satu buah timbangan ya guys ya, satu buah timbangan yang gue gunakan untuk menimbang obeng gue ya guys ya. Nanti obeng ini akan gue pakai untuk objek yang masanya sudah diketahui guys, masa atau beratnya ya guys ya. Nah jadi di sini bisa dilihat sendiri bahwa berat dari obeng gue adalah 31,2 gram ya guys ya. Ini diingat-ingat dulu aja guys, nanti gue kasih tahu fungsi dari angka ini untuk apa guys. Oke guys, kalau sudah diketahui berat dari objeknya ya guys ya, kita tinggal upload saja guys. Kita upload. Setelah kita upload, kita buka serial monitor dan kita baca instruksinya. Remove any weight, lepaskan semua beban dari timbangan guys. Tidak ada timbangan. Kemudian kita harus meletakkan obeng kita guys. Obeng kita nanti ditimbang oleh ini dan mendapatkan resultnya ya 10299. Ini adalah angka yang kita gunakan untuk menentukan faktor kalibrasi kita.
Untuk menentukan faktor kalibrasinya guys, kita bisa menggunakan rumus pembagi guys, dimana faktor kalibrasi itu adalah angka yang didapatkan pada serial monitor tadi dibagikan dengan berat objek kita guys. Jadi faktor kalibrasinya adalah 10,299, ini angka yang kita dapat dari serial monitor tadi dibagi berat objek kita tadi 31,2 ya guys ya. Nah, inilah yang nanti kita gunakan sebagai faktor kalibrasi yang akan kita masukkan di codingan Arduino. Gimana guys? Udah lumayan ribet kan ya? Nah, ini baru codingan yang realnya ya guys ya. Codingan yang akan kita upload ke project Arduino timbangan kita guys. Seperti biasa di bagian awal kita banyak mendeklarasikan apapun itu yang perlu dideklarasikan. Termasuk di dalamnya yaitu kita harus mengincludekan library hx7111.h dan liquid crystal I2C kita guys. Di sini kita mendefinisikan pin-pin kita mulai dari pin D dan clocknya modul load cell, ada butternya dan ada buzzernya. Di sini yang perlu diperhatikan juga yaitu adalah nilai kalibrasi yang kita dapatkan tadi guys dari perhitungan. Nah, nilai 330,09615 bla 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 ini adalah faktor kalibrasi. Nah, yang nanti diterapkan di void setup guys. Kemudian ada lagi beberapa variabel, ini akan dipakai pada saat proses menghitung timernya. Kemudian kita langsung masuk saja ke bagian void setup. Seperti biasa kita mendeklarasikan pin mode-nya, kita membuat serial begin. Nah, di sini ada fungsi untuk menginisialisasi LCD-nya, yaitu LCD init dan LCD backlight. Kalau nggak salah LCD backlight ini untuk menyalakan LED ya di LCD, layar LCD-nya. Jadi kalau nggak ada fungsi ini ya layar LED-nya nggak akan menyala gitu. Dan ini adalah fungsi untuk timbangan. Scale ini kan artinya timbangan ya. Scale begin, scale set scale. Nah, ini baru proses kalibrasi timbangan, di mana scale dot set scale dalam kurung kalibrasi ini adalah nilai faktor kalibrasi kita tadi guys. Kalau misalnya kita tidak memasukkan fungsi ini guys, maka timbangan kita tidak terkalibrasi, jadi angkanya tidak akan akurat guys. Kemudian sebelum kita masuk ke void loop, pastinya kita akan ada menter timbangan itu secara otomatis ya guys ya. Jadi ketika powernya menyala, timbangannya itu langsung menter secara otomatis, sehingga dimulainya dari 0 dulu guys. Oke, itu penjelasan void setupnya ya guys ya. Sekarang kita masuk ke bagian void loopnya guys ya. Ini banyak logika if, cuman gua tutup dulu soalnya gua mau menjelaskan bagian yang menampilkan berat dulu guys, menampilkan berat gramnya. Jadi satu-satu guys penjelasannya biar nggak pusing guys. Nah, jadi di sini logika if yang pertama dulu yaitu tombol ter. Jadi jika tombol ternya itu dipencet, maka dia akan skelter. Sama seperti skelter pada void setup tadi, yaitu membuat timbangannya itu menjadi 0. Jadi kalau kita taruh objek di atasnya, kemudian kita pencet tombolnya, maka dia akan menter menjadi 0 gitu. Kemudian ini adalah fungsi yang bacaan berat ini ya guys ya, untuk menampilkan beratnya dalam gram. Nah, bacaan berat ini tadi kan sudah dibuat di sini yaitu integer bacaan berat. Bacaan berat itu akan mengambil nilai dari scale get unit. Scale get unit ini adalah fungsi untuk mendapatkan nilai gram objek yang diletakkan di permukaan load cell kita guys. Kemudian dibulatkan. Kemudian bacaan berat ini akan ditampilkan di LCD. Nah, ini tampil LCD berat ini ada di ujung ya guys ya. Nih, tampil LCD berat guys. Tampil LCD berat ini fungsinya hanyalah untuk menampilkan variabel bacaan berat ya, variabel bacaan berat ke LCD kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih rumit lagi, yaitu timer guys. Untuk itu gue buka dulu beberapa logika if yang gue rasa penting ya untuk dibuka ya. Ya, ternyata semuanya penting untuk dibuka. Ya, jadi gini guys ceritanya. Ini adalah dimulai dari sini ya guys ya. Dimulai dari sini guys. Ini adalah fungsi timer guys. Jadi jika tombol timer itu dipencet, maka booleannya itu kalau bernilai false, maka
variabel simpan waktu ini akan membaca nilai milisnya. Gini loh, gini. Timer boolean ini awalnya terbaca false ya kan guys. Karena dia terbaca false, kalau tombol ini dipencet, maka dia jadi kebalikan dari false, yaitu true. Karena nilainya true, maka nilai simpan waktu ini akan membaca nilai milis. Milis ini adalah milisecond dari awal Arduino itu terbaca. Jadi simpan waktu ini, let's say milisnya itu 1 detik guys. Berarti simpan waktu ini nilainya 1 gitu misalnya. Kemudian nilai timer boolean itu menjadi true. Nah, sampai sini dulu aja guys. Kalau timer booleannya itu true, maka waktu yang berjalan bisa dihitung dengan milis dikurang 1 detik tadi. Let's say milisnya itu terbaca 2. 2 dikurang 1 detik dibagi 1000. Nah, nilai waktu berjalannya inilah yang nanti akan ditampilkan ke LCD timernya guys ya. Sehingga ketika tombol timer dipencet, ya berarti dia itu akan menghitung waktu dari saat tombol itu dipencet. Berjalan terus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya guys. Ya mungkin penjelasannya agak kurang dimengerti ya, soalnya gue jujur aja memang agak susah sih menjelaskan ini. Ya tapi kalau kalian perhatikan terus-terus, kalian pelajari terus-terus, lama-lama mengerti juga guys. Ya intinya ini adalah tombol yang digunakan untuk menyalakan timernya. Udah itu dari situ aja guys. Kalau misalnya mau terima beres. Nah kalau misalnya dipencet sekali lagi, maka timer booleannya akan menjadi false dan waktu berjalannya itu kembali menjadi 0. Itu guys. Selanjutnya kita mau ada fungsi buzzernya guys ya. Jadi kan ini untuk proses membuat kopi V60 atau V60. Nah proses membuat V60 ini setiap orang tuh punya signature sendiri-sendiri. Ada yang pertama itu menuangkan 30 gram dulu selama 30 detik, kemudian 175 gram selama 120 detik, kemudian sisanya lagi 25 atau 30 gram selama 150 detik. Nah disinilah kita atur buzzernya guys. Nah buzzer ini dulu, kita lihat dulu fungsi buzzer ini sebenarnya cuma ini doang, untuk menyalakan tone doang ya. Ya itu gampang lah ya. Nah jika waktu berjalannya itu 30 detik, maka buzzernya menyala. Jika waktu berjalannya itu 120 detik, maka buzzernya menyala. Jika waktu berjalannya 150 detik, maka buzzernya menyala. Gitu terus guys. Jadi kalau misalnya kalian mau nyeting signature kalian, misalnya kalian pingin ngerubah nih, kalian pingin nyalain buzzernya setiap 30 detik, 100 detik, 150 detik, ya udah ganti aja nih 120-nya jadi 100 gitu. Maka buzzernya akan menyala sesuai dengan timer yang kalian inginkan. Ya, jadi codingannya seperti itu aja. Ya, kalau misalnya kurang mengerti bisa dilihat-lihat lagi guys sampai mengerti. Dan gue juga sudah berusaha juga ya guys ya di sini memasukkan komentar-komentar supaya kalian bisa mengerti lebih dalam lagi guys. Untuk codingannya bisa dicek di link GitHub ya. Sekarang kita langsung saja upload guys. Oke guys, terakhir kita akan mencoba setiap fungsi-fungsi dari project ini ya guys ya. Ya, pertama kita coba fungsi timbangannya dulu. Ini sudah di power on ya guys ya. Dimulai dari 0 gram guys. Kalau kita letakkan ini, maka bebannya naik ke 180 gram. Kita tes fungsi tombol ter terlebih dahulu ya guys ya. Kalau kita pencet tombol ternya, dia kembali ke 0 gram dan kita bisa timbang item atau objek selanjutnya. Berarti berat ini adalah 25 gram. Coba kita lepas semuanya. Ini berapa? Kau sendirian? 25 gram. Berarti harusnya timbangan ini untuk fungsi penimbang beratnya sudah benar guys. Sekarang kita akan nyoba fungsi timernya ya guys ya. Untuk itu gue akan memencet tombol yang warna putih ini. Ya, fungsi timer pun berjalan. Selanjutnya kita tunggu sampai 30 detik. Harusnya kalau 30 detik sesuai dengan yang kita coding tadi guys, buzzernya akan menyala guys. Kita tunggu saja ya. Ya, sebentar lagi 30 detik. Buzzernya menyala guys. Tandanya codingan kita sudah benar. Kita coba lagi menunggu sampai 120 detik ya guys ya.
Ya, sebentar 120 detik. Buzzernya menyala lagi guys. Tandanya coding kita sudah benar ya guys ya. Sekarang kita tunggu sebentar lagi guys. 150 detik. Ya, 150 detik juga menyala buzzernya guys. Artinya setiap fungsi-fungsi dari timbangan ini sudah benar semua ya guys ya. Mulai dari menimbang berat, menghitung timer, sampai ke buzzernya guys. Ya, jadi gue rasa begitulah cara membuat timbangan yang dikhususkan untuk membuat V60 ini ya guys ya. Gue rasa video ini sampai segini dulu. Sampai jumpa lagi di project-project selanjutnya. Terima kasih guys.